kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau didik, kami siap Engkau latih dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi di dunia ini. Semuanya penggenapan firman-Mu, bahwasannya kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin. Bagi orang yang setia berharap kepada-Mu, Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doanya. Saat ini Bapa, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan dari tahta Allah yang maha tinggi, menguasai tubuh jiwa roh hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat dan makrifat-Mu, dan limpahkan kasih dan rahmat perhatian-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, baik kami yang berkumpul di tempat ini maupun di berbagai tempat yang di Indonesia, di seluruh benua-benua di seluruh dunia ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, berbicaralah Engkau untuk kami semuanya ini. Kami siap Engkau tuntun, kami siap Engkau bimbing dalam setiap langkah kami. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kebenaran firman yang akan sampaikan Satrio Piningit dan keberhasilannya menurut Kitab Wahyu. Kita akan bersama-sama mengingat kembali dan mengimani di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itu merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa pada akhir zaman ini, kita ini hidup di akhir zaman. Kita diberikan suatu pengharapan yang kokoh bahwa di akhir zaman itu akan munculkan seorang tokoh yang akan menjadi berkat untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Tema ini sudah saya sampaikan 10 kali ini. Hendaklah saudara memahami dan mengimani apapun yang terjadi di dunia ini, saudara memiliki suatu tuntunan yang dari Tuhan lewat seorang yang namanya hamba yang dikasihi. Kalau dalam bahasa Jawa katakan Satrio Piningit. Tidak tahu kalau nanti sudah dimunculkan, karena ini seorang satria, pasti ada namanya. Itu seorang gembala umat manusia. Tuhan akan munculkan dari Indonesia. Proses seberat apapun yang menyampaikan ini tidak masalah, tapi ini harus disampaikan supaya saudara jemaat memiliki sebuah pegangan di akhir zaman ini. Dan untuk Indonesia, bahwasanya yang memiliki pengharapan munculnya Satrio Piningit kalau mau mempelajari kitab Wahyu ini, dari Kejadian sampai kitab Malaki, kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu yang terakhir. Siapapun saudara, tinggal di mana, baik saudara yang tinggal di desa, di pelosok, maupun saudara yang tinggal di kota besar, saudara yang memiliki kedudukan maupun yang tidak memiliki kedudukan, Indonesia memiliki pengharapan besar bahwa Indonesia Tuhan akan pakai menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Sekali lagi, proses yang menyampaikan itu lumayan dari sana sini membentur, tetapi
Hamba Tuhan itu percaya yang menyampaikan tema ini, bahwa Tuhan menggenggam hidupnya. Jadi siapa yang membentur hamba Tuhan, membentur tangan Allah yang menggenggamnya. Itu keyakinan seperti yang diyakini Elia. Elia itu kalau disebut akhir zaman ini satrio piningit, dipingit, dipelihara oleh burung gagak. Itu cara Allah memelihara. Dimanapun saudara tinggal, percayalah Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara berusaha, membuka usaha, percayalah burung gagak saja diperintah oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Dia pun akan memelihara saudara. Amin. Dia akan mendatangkan pertolongan. Lewat siapapun Tuhan bisa mendatangkan pertolongan. Jadi yang kita pelajari, dua tema sudah berjalan kemarin minggu yang lalu, itu mengenai satrio piningit menurunkan api dan hujan dari langit. Yang menjadi sumbernya apa? Nah sekarang kan Elia itu sumbernya dari mana? Dia pertama kali mengumpulkan bangsa itu berkumpul. Kalau dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20, jika dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaannya itu akan dikabulkan Bapakmu di surga. Dua orang bisa dikerucutkan menjadi suami istri, sepakat, permintaannya akan dikabulkan. Amin. Apapun Bapak Ibu yang sudah hadapi proses apapun mengenai anak-anak, buah nikah, putra putri, cucu cicit saudara, dibawa dalam doa, Tuhan akan menjawab. Doa itu masuk di dalam alam roh yang maha besar, yang maha kuasa. Roh Allah itu memenuhi seluruh alam semesta ini. Bagi yang percaya disertai. Amin. Saudara percaya hal ini? Ayat 20. Sebab ini kata Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Yesus hadir di dalam kekuatan Roh Kudusnya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan di sini? Kalau saudara percaya, dia sekarang mau berbicara pada saudara. Elia itu untuk menurunkan api yang pertama, berkumpul bersama-sama, berarti sehati. Mengajak umat itu sehati, rukun. Kerukunan itu sangat dicintai Tuhan. Mazmur 133. Di mana ada kerukunan, indah. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila kita berkumpul bersama, rukun. Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan di dalam kerukunan. Amin. Untuk terjadinya kerukunan, kalau ada kesalahan, minta ampun satu sama lain. Kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung hati saudara, dan orang yang saudara anggap itu menyinggung kata-kata itu, kalau orang itu tidak menyadari, saudara datangi, Pak, kamu itu berkata sendiri salah, aku orang adikku, misalnya gitu. Saudara datangi, ya tak ngapura ya Pak, dia jalan ngapura, berdamai. Kalau Rasul Paulus nasihat jemaat Filipi katakan, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang sedap didengar, ya kan? Dipikirkan. Tidak mungkin kalau orang itu jelek tok. Tidak mungkin orang itu tidak ada kebenarannya hidupnya.
pasti ada yang benar, pasti ada yang baik, pasti ada yang manis, pasti ada yang suka memperhatikan dalam hidup orang itu. Itu yang dipikirkan. Jangan yang dipikirkan cuma jeleknya. 9 atau 10 kebaikannya, jelek 1. Udah yang kelihatan jeleknya. Mari kita renungkan firman Allah ini. Sekarang saya mengajak saudara, saya ingatkan pemberitaan minggu yang lalu itu mengenai Elia menurunkan api dari langit, memperbaiki mezbah. Mezbah di sana berbicara korban Kristus. Itu diperbaiki, imannya diperbaiki, keyakinannya diperbaiki. Setelah mezbah itu diperbaiki, lembu, kayu disusun, lembu dipotong, ya jadi dipotong sesuai dengan ruas-ruasnya, ditaruh di atas mezbah. Belum cukup, disiram dengan air 4 buyut 3 kali, berarti 12 buyut, sampai parit di sekeliling penuh dengan air. Setelah itu saudara baca sekarang 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, 37, 38. Ini doanya Elia. Jadi untuk mengatasi situasi kekeringan baik ekonomi maupun rohani, ini contohnya ini. Setelah memperbaiki mezbah, ditata itu, dagingnya dipotong-potong itu, sapinya sudah siap. Ya, silakan baca. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Terima kasih. Jadi untuk mengatasi situasi kondisi itu, pertama memperbaiki mezbah. Kalau sekarang meyakini korban Kristus, segala dosa-dosa umat itu sudah ditanggung di Kalvari. Berarti kita mengampuni sesama dan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Terus di situ setelah Elia berdoa, turun api dari langit membakar persembahan-persembahan itu, dan air di sekeliling parit itu dijilat semuanya bersih. Elia seorang diri. Jadi kalau saudara berdoa seorang diri, tidak usah putus asa. Yakini Tuhan ada di depanku, ada dalam hatiku. Dia melihat keadaanku, situasiku. Amin. Nah saudara, sekarang pun dia ada di sini. Saudara yakin hal itu? Nah kita maju lagi sekarang. Jadi di sana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel disebut ayat atasnya. Disebut mengapa? Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Abraham mendengar suara Allah, langsung berangkat dia. Tuhan bicara seperti ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kebenaran yang diterima oleh Abraham. Makanya Elia berdoa, "Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel."
Yakub untuk mendapatkan nama julukan nama Israel, dia bergumul semalam-malaman di dekat sungai Yakub. Pagi-pagi sebelum fajar menyingsing, namamu sekarang bukan Yakub tetapi Israel yang diberkati. Jadi kalau saudara berdoa dengan bertahun-tahun, Allah itu maha mendengar. Buah nikahnya Yakub diberkati, disertai oleh Tuhan. Untuk mengatasi semuanya, ketakutan dihadapi Yakub, Yakub berdoa semalam-malaman sampai fajar hampir menyingsing. Itu Kejadian pasal 32 itu, saudara. Nah, saudara, kita akan maju lagi sekarang. Setelah api turun dari langit, pemberhalaan dibantai oleh Elia. Nah, sekarang berdoa yang kedua kali supaya api turun dari langit. Itu 1 Raja-Raja pasal 18 tadi ayat 42, 43 ini doa Elia. Itu atau kalau sekarang nanti disebut Satrio Piningit. Sekali lagi, itu kalau sudah muncul nanti pasti ada namanya. Masing-masing gereja-gereja merindukan ini, ayat-ayat ini digenapi dalam hidupnya. Sekarang saudara kita baca ayat 42, 43. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 dan 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi sikap sujudnya, sujud sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali ini klimaknya. Itu berbicara Elia itu berdoanya tidak berkeputusan, ya, tidak berkeputusan. Terus setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi ini bujangnya suruh melihat ada tanda apa di atas laut sana. 1 kali, 2 kali belum ada tanda, 3 kali belum ada tanda. Tapi ini sikapnya itu kembali sujud menyembah bersama-sama ini. Sekarang kalau sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kamu lihat lagi ada tanda apa di sana? Ya, terus kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi saudara, tanda setelapak tangan bagi orang yang percaya itu sudah perkara besar. Elia itu memiliki keteguhan hati. Sama bujangnya, cepat sampaikan kepada Ahab, suruh cepat pulang, jangan sampai dilanda hujan. Apa yang menjadi sikapnya Elia itu ditepati atau tidak? Coba saudara baca. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kecil loh saudara. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau doa itu dinaikkan bertalu-talu, tidak berkeputusan, tetapi imannya Elia itu semakin membara, dikabulkan. 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada embun.
Seperti yang dikatakan Elia, sesungguhnya hari-hari tahun-tahun ini tidak akan turun hujan dan tidak turun embun, kecuali kukatakan. Itu saat bicara sama Raja Ahab. Dan ini pun bisa turun hujan karena permintaannya Elia. Jadi untuk menghadapi situasi kesulitan, kuncinya di dalam doa dan memperbaiki misbah, memperbaiki iman kita kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, kita akan membaca sekarang ada seorang wanita yang berdoa dengan bertalu-talu. Matius pasal 15 ayat 25 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya, terus Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. ini bergumul, seorang ibu bergumul untuk anaknya. Anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Yesus. Pertama, berseru, belum ada jawaban. Ada rintangan-rintangan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Jadi kalau saudara sudah berdoa belum ada jawaban, sujud, menyembah, memuji, memuliakan Bapa di surga. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dia akan menjawab saudara. Perempuan Kanani ini belum ada jawaban, ada rintangan dari berbagai sudut, tetapi dia tidak putus asa, mendekat pada Yesus, mendekat dan menyembah. Jadi mendekat, menyembah dan sembah tinggikan Tuhan. Dalam pujian sembah itu kuasa Tuhan turun. Jadi dalam menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kuasa Tuhan turun. Ada kata-kata seperti ini, kuasa doa dan penyembahan besar. Yang besar kuasa Tuhan. Jadi kalau kita menyembah dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh menghargai korban Kristus, kuasa yang maha besar itu turun. Amin. Jadi menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum penyembahan mohon ampun segala dosa-dosa dan mengampuni orang yang bersalah kepadaku, kepadamu, kan gitu. Setelah itu lakukan penyembahan, pujian, syukur kepada Dia. Setelah penyembahan itu dinaikkan, kuasanya itu turun. Yesus turun. Tidak pantas roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan pada anjing. Perempuan Kanani menjawab, "Benar Tuhan." Basa Jawanya kata, "Kasinggihan Gusti, namun sedalon itu cukup lah. Nedi rontokan-rontokan roti ingkang dawah saking meja tuanku." Kan begitu. Ibu, besar imanmu. Jadi kalau orang itu mengalami proses imannya tidak bergoyang, tidak bergeming, itu mendapatkan nilai dari Tuhan. Amin. Tidak usah sedih, tidak usah susah. Misalnya dijelek-jelekan orang, puji Tuhan, berkatku besar, berkatku banyak. Jadi kalau dijelekan orang dari sana sini, saudara bersyukur Tuhan itu sedang mengerjakan saudara, supaya nanti kalau diberkati, saudara itu tidak muncul kesombongan. Haleluya. Amin. Seperti siapa ini? Yusuf diproses bertubi-tubi. Yusuf ini
dia itu cucunya Abraham ya. Nah, cucu apa cicit itu? Abraham punya anak Ishak, terus Ishak punya cicit ya, cicit. Kejadian 12 ayat 3 tadi katakan, Abraham, siapa yang memberkati kamu akan kuberkati, tetapi siapa yang mengutuk kamu, Tuhan katakan ya, akan kukutuk. Nah, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang nama Yusuf ini sampai di rumahnya Potifar, keluarga Potifar itu diberkati. Kejadian pasal 39 ini mengandung kuasa. Seperti Yusuf, saudara kan berkati kalau memperhatikan sikap hidupnya Yusuf itu. Ini firman untuk saudara, untuk saya. Ayo bersikap hidup bersih, kudus seperti Yusuf. Nanti kuasa yang memberkati Yusuf itu akan memberkati saudara. Indonesia diberkati, bangsa-bangsa diberkati lewat saudara, lewat Indonesia ini. Amin. Amin. Saudara yakin yang di sana sini ini mendengar firman melalui tayang YouTube ini ada kuasa di dalam janji-janji Allah, ada kuasa yang menangkap firman dilakukan. Kuasa Allah turun atas saudara, menyertai, membantu, mendatangkan. Asal saudara kita menjaga hati pikiran bersih, pikiran cabul, jinak dibersihkan. Itu Potifar mengganggu, bersih. Mau dipaksa tinggal mari, difitnah, masukkan penjara. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena apa? Hatinya bersih. Itu nanti karakter seorang Satrio Penian seperti itu. Dia dipercaya oleh Allah untuk mengelola Indonesia, untuk mengelola benua-benua. Nasihatnya Satrio Penian itu nanti akan menjadi berkat. Yang taat, negara itu diberkati. Yang melawan, negara itu akan mengalami keberangkutan. Tapi Indonesia betul-betul nanti akan mengalami kemuliaan yang besar. Amin. Baik kemuliaan secara rohani maupun jasmani, Indonesia sangat diperhatikan. Nah saudara, kita akan perhatikan lagi sekarang Matius pasal 18 ayat 1. Hendaklah kamu berdoa, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bertalu-talu menaikkan doa, bertalu-talu. Ayat 8, dan dia akan segera datang membenarkan orang itu, dan adakah iman di bumi ini ketika dia datang untuk menolong. Jadi di situ orang berdoa itu dibutuhkan suatu keteguhan hati. Amin. Nah saudara, kita akan baca sekarang Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin saudara. Orang benar itu karena saling mengaku dosa. Ya Pak, aku ya salah kok. Aku ya ora. Aku ya ono kesalahan nih. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya Bu, saya juga banyak kesalahan. Saya mohon ampun. Kan gitu. Itu kalau suami istri terjadi seperti itu. Jadi saling minta ampun. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Haleluya. Amin. Jadi saling mengaku dosa, berdoa, doanya didengar Tuhan. Nah sekarang 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Allah itu maha besar, Allah yang adil. Jika kita mengaku dosa kita, baik dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, diakui di hadapan Tuhan, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa-dosa. Dosa yang kamu akui dan kamu jadi bertobat itu dibersihkan, diampuni, diakui dengan jelas. Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti ikan kesum, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Jadi kalau orang itu suka berdamai, saling mengampuni, terjadilah di situ hatinya itu damai. Ibarat salju sejuk, kita berdamai dengan Allah yang di surga, kita berdamai dengan sesama. Saudara, ingat saudara, di ruang maha suci itu ada tabut. Di atas tabut itu ada 7 percikan darah. Di depan tabut juga 7 percikan darah. Gereja Tuhan yang bersatu itu betul-betul menjunjung tinggi korban Kristus. Kalau sudah mengalami 7 percikan dalam menghargai korban Kristus, di situ terpancar sinar kemuliaan Allah di tengah keluarga, dalam hidup nikah, keluarga nikah, itu akan terpancar karena 7 percikan darah. Itu pengampunan yang sempurna. Nah, kita akan membaca sekarang di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 11. Ini kuasa Tuhan biarlah menolong kita. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dia menjadi manusia firman itu. Ayat 12, bagi yang percaya di dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara menjadi, contohnya saja, saya punya anak satu, dia anak saya. Kalau dia pergi, mesti saya awasi. Kalau di tengah-tengah kesulitan, pasti saya turun untuk menolong di tengah kesulitan. Saudara menjadi anak-anak Allah. Allah itu maha sempurna. Kita diajak ke sana, kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Alam pikiran saudara, alam roh saudara akan dibawa ke sana. Kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, Raja di atas segala raja. Renungkan firman. Aku anak raja, aku anak Allah. Aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh cengeng. Aku harus kuat di dalam Bapakku Yesus Kristus. Pasti saudara berjalan gagah, perkasa. Allah selalu berhasil. Aku anak pun akan berhasil. Aku anaknya juga akan berhasil. Amin. Terapkan ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara yang percaya di dalam nama Yesus Kristus tidak akan dipermalukan.
saudara akan dibuat sukses seperti yang dialami oleh Satirofiniat ini. Jadi ciri-ciri yang telah kita dapatkan, cara menghadapi masalah, ayo diterapkan. Elia seorang diri bisa mengatasi kekeringan, bisa mengatasi kesulitan, menurunkan api dari langit. Kalau sekarang api Roh Kudus turun menyertai saudara. Amin. Nah, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Kalau di dalam Alkitab ini ayat 9. Silakan. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Percayalah kepadanya, kepada Allah, setiap waktu, setiap detik. Hai umat, apapun yang kamu hadapi, yang kamu alami, curahkanlah isi hatimu. Dicurahkan isi hati. Tidak usah ditahan, dicurahkan. Mencurahkan isi hati itu jangan dengan sesama, tetapi kepada Allah yang Maha Tahu, untuk mengatasi batinmu, pikiranmu, masalah hidupmu, pergumulanmu. Yang Maha Kuat itu Dia. Bukan berarti tidak boleh curhat dengan sesama. Boleh, tetapi mencurahkan isi hati, beban hidup, beban jiwa, pikiran, masa depan, curahkan kepada Allah. Setiap detik, setiap waktu. Di hadapan curahkan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau di hadapan hadirat Allah, kalau di dalam pola tabernakal itu di mezbah dupa, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, menyembah. Setelah menyembah, mencurahkan isi hati. Tuhan, tolong aku. Itu begitu. Tolong aku, tolong anakku, tolong cucuku, cicitku, keluargaku. Itu mencurahkan isi hati. Hendaklah firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semuanya. Kuncinya perbaiki mezbah, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Dia Maha menjawab, Dia Maha menolong untuk hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan di seluruh dunia. Mari saudara, kita angkat diri. Terima kasih Bapa dalam surga, buat tubuh dan darah, buat penderitaan. Segala kesesakan hidup kami, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan sudah tanggung di Kalvari. Segala kebodohan, segala dosa-dosa keburukan manusia, termasuk
yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan sudah tanggung di Kalvari. Kami dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Kami dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kami anak-Mu, Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan janji-Mu kepada Abraham, itu pun kami terima. Kau akan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Siapa yang memberkati kami, Tuhan akan berkati. Siapa yang mengutuk kami, Tuhan akan kutuk orang itu. Kuasa-Mu bekerja. Sebab itu ajari kami Tuhan untuk memberkati hamba-Mu dimanapun mereka berada. Gereja apapun mereka melayani, ajar kami untuk memberkati mereka, mendoakan mereka. Karena mereka memberitakan kerajaan Allah. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum, inilah darah yang menyatu dengan darah kita. Dalam nama Yesus. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kita hidup sampai Tuhan datang yang dua kali. Kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Sekarang ini kuasa Tuhan turun dalam hidup